Mbak, permisi, izin bertanya. Iya, boleh. Saya izin record Zoom-nya boleh? Oh iya, boleh. Ini aku record juga nih. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke. Ini aku off cam dulu kali ya, biar lebih stabil. Soalnya mau share screen. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Permisi, Mbak. Iya. Saya izin record, Mbak. Ini masih belum bisa di-record. Oh, coba deh. Kok nggak ada notif ya di saya? Sudah, Mbak. Ini tulisannya izin ke host dulu gitu. Notifnya di mana sih? Kok di saya nggak ada notifnya deh. Bentar. Kayaknya nggak apa-apa, aku aja yang share screen. Nanti aku share ke kalian gitu. Baik, Mbak. Oke. Ini aku lanjut. Ini ya, ini udah di PPT-nya kan ya berarti? Belum share screen deh. Sorry. Oke, ini udah. Nah, ini udah slideshow gitu belum? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Ini matematika, cover lah ya biasa. Ini yang kalian pelajarin tuh ini nggak sih? Materi-materinya. Iya, Ya, Mbak. Mbak. Iya. Ya, jadi emang nggak beda jauh sih sama angkatan aku dulu. Cuma paling namanya doang yang beda, kayak aku bilangan rasional dan irasional, kalau di kalian tuh bilangan real dan desimal nggak sih namanya? Cuma beda judulnya doang. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pertama ke number system nih. Mungkin kalau kalian ada yang tahu nggak kayak number system itu apa? Nah, kalau menurutku, kalau yang aku cari gitu, berdasarkan materiku dulu, number system itu cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati gitu. Nah, simbol yang telah disepakatinya itu berupa angka-angka yang kita kenal gitu. Cuma selama semester 1 ini kita bakal kenal beberapa sistem bilangan. Sistem bilangan tuh ada desimal, oktal, binary nih. Biasanya kita kenalnya biner. Atau sama yang terakhir itu heksadesimal. Nah, dari keempat ini sebenarnya number system tuh bisa lebih dari 4 gitu. Mungkin ada sistem-sistem bilangan lain, cuma yang kita pelajari sekarang itu baru desimal, oktal, binary, sama heksadesimal. Nah, yang bikin mereka beda tuh basis dari number sistemnya itu, basis dari angka-angkanya mereka. Nah, kalau di desimal itu, basisnya itu ada 10 nih, basisnya tuh 10. Basis itu apa? Itu tuh jumlah dari komponennya dia. Karena kan dia dari 0 sampai 9 ya. Kalau 0 sampai 9 itu kan berarti ada 10 angka kan? Ada 10 item. Nah, makanya dia basisnya 10. Angka desimal itu yang biasa kita pakai sehari-hari gitu, kayak angka 12. Ya kita kalau ngitung-ngitung secara matematis itu pakai sistem desimal. Nah, terus lanjut nih, kita ke bawah dulu ya. Ke binary, itu biasanya kita sebutnya biner. Nah, sesuai namanya kan, bi itu artinya 2 kan. Nah, karena dia basisnya memang cuma 2. Kenapa 2? Karena dia cuma terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, biasanya tuh binary ini nanti bakal kepake banget di mata kuliah selanjutnya gitu loh. 0 itu mewakili tidak, dan 1 itu mewakili iya, kayak gitu. Kayak bocoran-bocoran dikit lah. Terus kalau komputasi gitu-gitu juga nanti ada sistem biner gitu. Cuma kalau sekarang kita belajarnya cuma kayak nge-convert aja gitu. Misalkan tadinya dia angka desimal, nanti mau kita ubah jadi biner, gitu-gitu doang. Kita baru sebatas itu. Nah, terus lanjut nih.
Kalau selanjutnya itu ada oktal. Oktal itu kan artinya 8 ya. Nah, 8 itu basisnya karena dia itemnya tuh ada 8. Dari 0 sampai 7. Kan ada 8. Terus ada heksadesimal. Kalau heksadesimal ini dia memadukan gitu loh. Jadi kayak dia lebih kompleks karena dia selain pakai angka, dia pakai huruf juga. Ada 0 sampai 9 sama A sampai F. Jadi dia totalnya ada 16 item. Karena kan 0 sampai 9 itu kan 10 kan. Terus A, B, C, D, E, F. Buat ini jadi 17 nggak sih? Oke, nanti kita bahas nih. Ini 16 atau 17. Pokoknya basisnya itu, artinya basis itu item-item dari si sistem bilangannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum, Mbak. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini tuh kayak guideline-nya kalian gitu. Kalau misalkan mau ngeubah dari angka biner ke desimal tuh gimana? Nah, caranya tuh kayak gini. Kalau dari biner ke desimal itu nanti dikali sama 10 pangkat N, kayak gitu, atau 10 pangkat X. Nanti kita bahas lebih lanjut lah, ini cuma gambaran singkatnya aja. Cara gimana kita ngeubah gitu loh, biner ke desimal tuh gimana. Oke, ini kita langsung masuk aja ya, dari biner ke desimal. Kenapa nih kita pertama tuh bahas biner ke desimal, karena paling gampang gitu kan. Kalau biner tadi cuma ada 2 kan, cuma ada 0 sama 1, terus kalau desimal tuh kita udah familiar gitu. Nah, di sini ada angka biner nih. Angka biner kan tadi cuma terdiri dari 0 sampai 1 sama 1 gitu. Terus kalian jangan lupa kalau nulis bilangan itu dikasih tahu basisnya. Ini kan basisnya dia 2 kan biner. Kenapa perlu ditulis basis? Karena itu tuh nunjukin dia itu masuk ke sistem bilangan apa gitu. Jadi di akhir tuh harus kita tulis 2 gitu. Apalagi kalau buat kalian UTS atau tugas gitu, ini harus banget sih ditulis. Karena biar dosennya juga tahu, ini tuh kalian sebenarnya ngubah dari sistem apa ke sistem apa gitu. Ini kita langsung ke contoh soal aja ya, biar lebih jelas gitu. Oke, ini dari 11011. Nah, ini nih caranya. Ini aku annotate aja ya. Ini kan 11011. Nah, kita itu kalau di biner gini, kita tuh dari angka paling belakang dulu. Ini kan angka paling belakangnya kebetulan ini kalau dari depan sama belakang sama aja ya. Kalau dari depan 11011, terus kalau dari belakang juga sama kan. 11011 lagi. Nah, itu kita ngekaliinnya tuh sebenarnya dari belakang. Dan kita ngerjainnya juga tuh dari belakang, bukan dari depan gitu. Kayak ini kan 1 kan. Nah, ini kita 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, ini kenapa kita kali 2? Karena basisnya si biner itu kan 2 kan. Ini kita kali sama basisnya, terus pangkat 0 itu apa? 0 itu kayak ngurutin. Kalau kita misalkan ada bilangan kayak gini nih, 1,2. Nah, 0 itu, 0 itu kita mulai dari satu angka di depan koma. Ini tuh 0. Nah, kalau satu angka di belakang koma itu nanti minus 1. Kayak gitu terus. Nah, terus karena ini nggak ada koma, jadi dia angka terakhirnya ini kita kali sama 2 pangkat 0. Terus angka keduanya kita kali nih yang ini. Jadi 2 pangkat 1. Terus kan ini 0 kan. 0 kali 2 pangkat 2. Terus 1 lagi. 2 pangkat 3, terus 2 pangkat 4. Jadi dia urutannya 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Terus nanti baru dia dijumlahin. Kalau dijumlahinnya itu kita bebas ya. Mau jumlahin dari sini, dari depan, dari belakang itu bebas. Karena kan kalau penjumlahan tuh sifatnya sama aja ya. Mau 2 tambah 1 atau 1 tambah 2 pun hasilnya sama gitu. Jadi kalau buat penjumlahannya kalian bebas sih jumlahin dari mana.
Tapi ya sebaiknya urut biar lebih jelas aja. Kan 2 pangkat 4, 16, terus dan seterusnya. 2 pangkat 3, 8, 0 kali 2 pangkat 4, 0. Terus ini 2, ini 2 pangkat 0 kan 1 ya, jadi 1 dikali 1, itu hasilnya 1. Nanti jumlahin itu hasilnya 27. Dan jangan lupa kita tulis basisnya. Tadi kan kalau desimal tuh basisnya 10 ya. Jadi kita tulis 10. Kayak gitu. Sampai sini bingung nggak? Paham, Mbak. Oke, lanjutin. Nanti kalau misalkan bingung, nggak apa-apa ngomong aja. Tadi dia ngomong nggak sih? Enggak ya? Oke, lanjut dulu ya. Oh, ini sebenarnya ada lagi. Nah, ini nih yang aku bilang nih. Ini sekarang yang ada angka. Kalau sekarang tuh kita koma-komaan gitu. Nah, cara nyelesainnya tuh kayak yang tadi aku bilang nih. Kalau kalau dari ini kan koma ya, ada koma. Kalau ke sana itu startnya dari 0. Kayak dikali sama 2 pangkat 0 lah. Kalau di belakang koma, dia itu dikali sama 2 pangkat 1 gitu. Dan penyelesaiannya gini. Kalau misalkan dia misalkan kayak gini. Nih. Kalau misalkan dia angka di depan koma, kan dia dikerjainnya dari belakang ya. Dari sini, ke sini kan. Arahnya kayak gini. Nah, kalau dia di belakang koma, dia kerjanya tetap dari depan. Arahnya kayak gini. Jadi kayak berlawanan arah gitu. Nah, karena ini kan konteksnya dia di belakang koma kan. Makanya kita mulainya dari 1. Dari sini nih. Dari 1, 0, 1, 1. Nih, lihat nih. 1, 0, 1, 1. Gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau misalkan dia angka di depan koma, kan kalau kayak gini anggapannya di depan koma ya. Anggap aja kayak gini. 11, 011, 0. Itu dia dikerjainnya dari belakang. Kalau misalkan dia di belakang koma, dia kerjainnya dari depan. Gitu. Oke, kita clear dulu. Nah, ini nih. Kalau misalkan di belakang koma tuh dia dikalinya minus 1 ya. Minus 1 dari depan. Kayak 1 dikali 2 pangkat min 1, terus ini selanjutnya 0 dikali 2 pangkat min 2, 1 lagi dikali 2 pangkat min 3, plus 1 lagi dikali 2 pangkat minus 4. Nah, kalau udah, nanti kayak biasa aja ngerjainnya. Kayak 2 pangkat min 1 kan setengah. 2 pangkat min 2, 1/4. 2 pangkat min 3, ya 1/8. Terus ini juga jadi 1/16, kayak gitu. Nanti ini kalian tinggal hitung aja pakai kalkulator. Ketemu deh hasilnya. 0,6875. Jangan lupa ditulis basisnya 10. Kayak gitu. Nah, oh ya aku juga mau tahu nih kalau di kuliah kayak gini, kalian nggak apa-apa banget sih pakai kalkulator gitu. Kayak nggak ada tuntutan untuk ngitung secara manual atau ngitung cepet gitu. Bahkan kalau misalkan di semester 2, semester 3 tuh, kalau misalkan hitung-hitungannya udah mulai rumit, kita disuruh pakai, bukan disuruh ya, kayak disarankan mending pakai Excel aja. Jadi lebih gampang, kayak gitu. Nah, oke. Ada selanjutnya lagi. Yang selanjutnya nih, kombinasi dari keduanya nih. Nah, ini nih kayak aku bilang tadi. Ini kita mulai kerjain dari sini ya. Nah, kita tuh mulai kerjainnya dari sini nih. Dari sini ke sini. Dari sini. Sini. Nah, ini kan berarti pangkat 0. Si 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Jadi kalau kita mau ngerjainnya urut, itu si 1-nya itu dikali 2 pangkat 2. Nah, 0-nya itu dikali 2 pangkat 1, terus 1-nya dikali 2 pangkat 0. Gitu. Nah, terus kalau yang di belakang koma, mulainya dari minus 1 sampai angka terakhirnya dia kan, misalkan ini satu angka di belakang koma kan berarti minus 1. Ini minus 2 kan. Ini minus 3. Ini minus 4. Terus tuh kalian urutin. Ini gitu. Nanti tinggal hitung aja pakai kalkulator biar cepet. Nah, nanti ketemu hasilnya 5,3125. Jangan lupa ditulis basisnya. Itu. Nah, kalau buat biner ke desimal segitu dulu. Kalau dari kalian ada pertanyaan lagi nggak nih? Kira-kira.
Dari saya sudah cukup, Mbak. Oke, nah, misal kalian mau annotate juga nggak apa-apa ya, kayak nunjukin gitu. Santai aja. Jadi bisa geser. Oke, udah. Terus ini ada contoh, ini ada latihan nih. Ini sengaja aku tutup, supaya kalian nggak bisa lihat jawabannya. Ini tuh ada jawabannya di sini. Nah, dari sekian banyak, ada yang mau kalian coba nggak? Kira-kira yang mana? Nanti kita cocokin sama jawabannya, kira-kira bener atau enggak. Atau ini mau buat latihan kalian sendiri aja gitu. Nanti jadi pas mau deket-deket UTS, bisa latihan dari sini. Gimana? Ada saran nggak guys? Oke, buat latihan aja kali ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Kita clear dulu. Mbak, permisi. Mau tanya, Mbak. Berarti kalau misal 0,11 gitu, 0 yang di depan komanya nggak usah diikutin ya, Mbak? Nggak usah. Nggak usah dianggap. Langsung dari sini. Semua 0, nggak usah berarti ya, Mbak ya? Iya, ini tuh anggapannya kalau misalkan kayak gini, 0,11, itu kan kita startnya dari satunya kan, bukan dari nolnya. Sama aja kayak angka kayak gini. 1 0 gini, 1 sama 0. Kita pasti startnya dari 0 kan, karena 0 komanya tuh nggak ditulis biasanya gitu. Ini tuh nggak diikutin perhitungan kan, kayak gitu. Jadi ini nggak usah. Gitu ya. Udah cukup. Terima kasih, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Iya, sudah, Mbak. Terima kasih. Nanti mungkin ini di dekat-dekat UTS kita bisa bahas lagi. Kan kita 2 pertemuan. Oke, ini spoiler jawabannya nih. Ntar kalian jangan langsung lihat ya. Tuh, kalian perhatiin deh, semua jawabannya tuh selalu nulis basisnya. Karena itu emang penting gitu. Oke, sekarang kebalikannya. Dari desimal ke biner. Tadi kan biner ke desimal. Nah, di sini ada angka 39. Kayak nomor sepatu, 39. Nah, jangan lupa di sini tulis basisnya 10. Oke. Nah, kalau di desimal ke biner itu caranya adalah dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Karena si biner ini basisnya itu 2. Jadi kita bagi 2 terus. 39 nih. 39 kalau dibagi 2, itu kan paling mendekati itu supaya hasilnya nggak koma-koma kan dikali sama 19 kan. 19 kali 2 hasilnya 38. Nah, ini tuh sisanya. Si angka 1 ini tuh sisanya. Jadi 19 kali 2 itu kan 38. Sisanya itu ditaruh di sini. Nah, gitu. Terus lanjut lagi, 19 dibagi 2 lagi. Kan yang mendekati itu 9 kan. Aturan kan 9,5. Cuma di sini nggak boleh pakai koma-koma. Jadi langsung 9. Sisanya kan 1 lagi. Terus ini 9 dibagi 2 lagi kan. Dibagi 2 lagi, itu yang mendekati itu 4. Nah, sisanya itu 1. Ini pokoknya ini sisa-sisanya. Nah, kalau 4 dibagi 2 itu kan habis kan, dia nggak ada sisanya. Makanya sisanya itu 0, kita tulis 0. Nah, 2 ini kita coret aja. Sorry. Ini dihapus. Nah, ini kita bagi 2 lagi. Kalau dibagi 2 itu kan 2 bagi 2 itu kan hasilnya 1. Nah, sisanya 0 juga kan. Nah, ini tuh 0 kita abaikan aja. Nah, kenapa ini berhenti di sini? Kenapa nggak dibagi 2 lagi? Karena nggak bisa lagi kan. 1 dibagi 2 itu nggak bisa gitu. Mau 0,5 sedangkan nggak boleh koma-komaan. Makanya angka terakhir itu kita pindahin ke sini. Anggaplah ini tuh sisa gitu. Sisa dari semua proses ini. Sisanya itu kan 1 kan, tersisa 1. Kita tulis di sini. Nah, nanti kalau udah, itu kita urutin. Urutinnya dari yang paling bawah. Nih, 1, terus sisa 0,
bisa. Ini sisanya juga, ini sisanya juga, dan ini sisanya juga. Nah, nanti kalau misalkan kita jawab 39 desimal itu, kalau binary berapa? Berarti jawabannya adalah 1, 0, 0, 1, 1, 1. Jangan lupa dikasih basisnya 2. Gitu. Basis dari biner kan 2. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan kan dari kalian? Dari saya cukup, Mbak. Oke, ini kita clear dulu, terus kita pindah nih, ada soal berikutnya. Nah, ini kalau koma-komaan gimana nih? Kan tadi kan kalau misalkan bukan koma-komaan itu kan dibagi 2. Nah, kalau koma-komaan itu dikali kebalikannya. Jadi dikali 2. Nah, di ini ada uniknya nih. Kan kalau misalkan dikali 2, 0,40625 nih dikali 2 itu kan hasilnya 0,8125. Nah, nanti angka di belakang komanya ini kan koma ya. Angka di belakang komanya ini kita pakai buat proses selanjutnya. Ini sebenarnya sorry. Nih, bukan angka di belakang komanya deh. Pokoknya angkanya ini hasil dari perkalian sebelumnya nih. Kita jadiin proses buat berikutnya. 0,8125. Nah, terus dikali 2 lagi. Nanti hasilnya adalah 6,25. Nah, kalau udah kayak gini, yang dipakai itu cuma belakangnya aja. 0,625 dikali 2. Gitu. Dikali 2, hasilnya kan 1,25. Pakai belakangnya lagi. 0,25. Ini kan kalau dipakai belakangnya itu jadi 0,25 kan, bukan 25 gitu maksudnya. Kayak ini juga nih. Ini tuh sebenarnya belakangnya doang yang dipakai. Cuma bukan berarti jadi 8.125, tapi 0,8125-nya. Gitu. Nah, terus dikali lagi 0,5 dan dibuat proses selanjutnya dikali lagi sama 2, hasilnya 1 kan. Nah, kenapa berhenti di 1? Karena 1 kalau dikali 2 itu kan hasilnya 2 kan. Sedangkan kalau di biner itu cuma ada angka 0 sama 1. Jadi nanti bakal berhenti di angka 1. Semisal proses kalian nih nggak sampai ketemu angka 1 gitu. Itu sebenarnya boleh aja di stop. Boleh di stop sampai akhirnya tuh mendekati 1 gitu. Kayak apakah itu 0,95 kah, 0,9225 kah, kayak gitu boleh. Intinya proses itu berakhir ketika pas selanjutnya mau kamu kali 2, itu hasilnya udah melebihi angka 1 gitu. Kalau udah melebihi angka 1 itu di stop aja. Gitu. Nah, nanti ngurutinnya itu dia dari yang pertama nih. Yang pertama tuh jadi awal. Ini juga jadi selanjutnya. Berikutnya juga. Jadi 0, 1, 1, 0, 1. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Oke, lanjut dulu kalian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyain. Nah, yang selanjutnya nih kombinasi antara keduanya. Nah, kalau kombinasi, misalnya kalian nemuin kayak gini, nemuin kasus kayak gini, ini kalian jangan panik, kerjain aja satu-satu. Kerjain dulu yang ini, yang bukan koma-komaan, kerjain yang bukan koma-komaan, terus baru yang koma-komaan. Kayak kerjain terpisah aja gitu. Pertama yang 58 dulu, terus baru yang koma-komaan. Kalau yang ini kan dibagi 2 ya, kalau di depan koma itu kan dibagi 2 semua. Nah, nanti dapat nih hasilnya segini. 1, 1, 1, 0, 1, 0 lagi. Nah, kalau yang di belakang koma dikali 2 kan, nanti dapat juga. Nah, kalau udah tuh digabungin deh keduanya. Yang di depan koma duluan kan, nih. Kan 1, 1, 0, 1, 1. Ini sama kan 1, 1, 0, 1, 1, 0.
Nanti yang di belakang komanya tuh ya kalian masukin hasil pengubahan itu berapa. Dan jangan lupa dikasih basisnya 2. Gitu. Jadi dikerjain satu-satu aja gitu, terpisah gitu. Yang di depan koma dulu, terus baru yang di belakang koma. Nanti kalau udah digabungin deh. Gitu. Sini ada pertanyaan nggak? Apa kecepatan? Kalau kecepatan bilang aja nggak apa-apa. Dari saya cukup, Mbak. Oke, kita geser lagi ya. Nah, ini juga ada latihan. Nah, ini sama kayak tadi konsepnya. Buat kalian iseng-iseng aja gitu. Kalau gabutnya belajar kan. Kalau apa nih bisa dicoba. Ini ada jawabannya juga. Misalkan kalian ada yang bingung kayak nggak sesuai gitu kalian hitung sama kunci jawabannya ini, kalian ngomong aja di grup gitu, nggak apa-apa. Nanya-nanya di grup tuh nggak apa-apa tau, kayak ramein aja gitu. Oke. Iya, Mbak. Oke, nah selanjutnya nih di sini ada tabel nih, tabel oktal ke biner atau heksa ke biner. Ini tuh tabelnya bakal cukup membantu kalian ke depannya. Jadi aku sediain dulu nih di depan. Selanjutnya nih. Desimal ke oktal. Desimal kan tadi angka biasa kan. Angka 300 gitu-gitu. Kayak yang biasa kita kenal. Nah, terus gimana cara ngubah si 3714 ini jadi oktal? Caranya adalah kayak gini. Dibagi sama 8. Tadi kan kalau desimal ke biner, kita bagi 2 kan. Kenapa dibagi 2? Karena basisnya si biner itu 2. Sekarang karena si oktal itu basisnya 8, makanya kita bagi sama 8. Kayak gitu. Nah, oh ya, di oktal itu kan cuma ada angka 0 sampai 7 ya. Nah, jadi kalian lihat nih. Angka yang dipunya si oktal tuh gak bakal lebih besar dari 7. Kalau 8 tuh udah gak boleh gitu di oktal. Nah, caranya tuh sama. Kayak 3714 dibagi 8, itu 464. 464 ini ada sisanya gitu 2. Mungkin harusnya dari 464 ini tuh nggak genap jadi 30714 gitu, 3714. Itu nanti bakal bersisa 2. Gitu. Terus ini 464 nih dibagi sama 8. Dibagi 8 terus kan. Nanti hasilnya 58. Nah, 58 ini itu dia nggak menyisakan nggak ada sisanya gitu loh, karena 58 dikali 8 tuh hasilnya 464. Terus 58 dibagi 8 itu kan nggak ada kan, adanya yang paling mendekati itu 7 gitu. 8 kali 7 56 kan. Nah, 56 itu sisanya 2, karena kita tulis di sini 2. Nah, ini 0 nggak usah diperhatiin. Si 7 itu kan udah nggak bisa dibagi 8 ya, karena nggak mungkin gitu 7 dibagi 8 nanti koma-komaan. Nah, si 7 ini ya sebagai angka terakhir kita pindahin ke sini. Nanti kita susun deh dari yang paling bawah. 7, 0, terus 2. Jadi ini 3714 itu kalau dijadiin oktal adalah 7, 2, 0, 2. Jangan lupa dikasih basisnya 8. Kalau basis tuh harus lebih kecil ya, kayak takutnya nanti malahan disangka 7202 8 gitu. Ini tuh bukan basis. Jadi jangan lupa tulisnya lebih kecil. Ini mungkin aku kurang rapi gitu. Oke, dari kalian ada yang mau nanya di sini? Ini sih Mbak mau bertanya. Iya. Yang basis dari 3714 yang 10 itu apanya ya, Mbak? Apakah itu cuma soal aja gitu? Apa bakal berpengaruh, Mbak? Soalnya tadi saya lupa, Mbak, itu tadi dari mana? Ini tuh basis dari si 3714 ini tuh awalnya angka apa? Karena kan di sini konteksnya kita ke desimal, dari desimal ke oktal kan. Berarti 3714 ini tuh angka desimal. Nah, desimal itu kan basisnya 10. Makanya ditandain 10 di sini. Ini tuh kayak buat nunjukin kalau si 3714 ini tuh
angka apa gitu. Apakah dia desimal kah, oktal kah, heksadesimal kah, biner kah. Nah, karena dia di sini desimal, makanya dikasih angka 10. Karena basisnya tuh 10. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini buat yang koma-koma. Ini koma-koma juga sama. Kayak yang tadi dikali. Ini nih. Ini kan 0,59375 dikali 8. Kalau dikali 8 tuh hasilnya 4,75. Sebenarnya ini hasilnya mungkin nggak persis ya, coba kita hitung dulu. Kali 8. Oh enggak deh, 4 bener. 4,75. Nah, ini nanti angka yang di depan komanya tuh kita simpen, terus angka yang di belakang komanya ini kita jadiin buat proses selanjutnya. Dikali 8 lagi. Nah, silakan 6 nih. Nah, 6 ini nggak mungkin kita lanjutin lagi. Jadi 6 kali 8, ntar 6 kali 8 kegedean. 6 kali 8 itu 48 kan. 48. Padahal kalau di oktal itu angka paling gedenya itu 7. Jadi ini nggak kita lanjutin lagi, kita stop prosesnya sampai sini. Nah, nanti angka yang di depan komanya itu kita kumpulin. Ada 4 sama 6. Jangan lupa karena ini di belakang koma, jadi di depannya juga kita kasih koma gitu. Jadi 0,5937. Oh, ini 59. Hancur banget. Ya, hasilnya gini. Nah, misalkan berarti kesimpulannya 0,59375 ini kalau dijadiin oktal itu 0,46. Nih, kesimpulan. Nanti kalian misalkan kalau UTS, jangan ditulis ini doang ya. Jangan ditulis sampai sini doang. Tapi harus sampai kesimpulannya. Karena nanti kayak nilainya pasti beda gitu. Kayak ada yang mau nanya gak? Permisi mau nanya, Mbak. Oh ya. Itu 0,46 gimana? Maksudnya nolnya dari mana, Mbak? Apa emang selalu seperti itu? Iya, karena komanya nolnya itu dari mana? Karena kan ini konteksnya dia di belakang koma ya. Ini kan di belakang koma kan. Kan nanti hasilnya juga bakal ada komanya. Tuh. Jadi memang dikasih koma gitu karena awalnya tuh dia ada komanya juga gitu. Maksudnya awalnya tuh dia di belakang koma kan. Maka hasil akhirnya juga nanti di belakang koma gitu. Nah, menjawab gak? Iya, menjawab, Mbak. Makasih, Mbak. Tidak. Sekarang kombinasi sama keduanya. Nah, kalau kombinasi keduanya, kayak tadi tuh kita nggak usah panik. Langsung aja prosesnya kita bagi dua. Yang di depan koma itu kita bagi 8, terus yang di belakang koma kita kali 8. Prosesnya sama persis kayak yang sebelumnya. Bedanya nanti di kesimpulannya. Kesimpulannya itu berarti nanti mereka nih 5613,90625 itu kalau dijadiin oktal hasilnya adalah ini kita gabungin nih. Hasilnya adalah 12755,72. Jangan lupa dikasih basisnya nih di belakang 8 gitu. Jadi kayak yang tadi tuh kayak yang sebelumnya. Hasil perhitungannya kita gabungin aja. Jadi ada yang bingung nggak? Permisi Mbak, mau tanya. Kalau misalkan depannya itu kayak 1 koma atau 2 koma itu gimana? Kan depannya nggak
bisa dibagi 8? Depannya 1 ya? 1 dibagi 8 nggak bisa. Iya sih, bener juga. Kalau depannya itu bukan angka yang besar. Oh, gini. Kalau itu bukan angka, kan tadi konteksnya itu misalkan dia gitu ya. Misalkan dia 1. Nah, itu nanti kita bisa lihat tabel aja gitu. Itu fungsinya tabel di depan nih. Nah, ini. Tadi desimal ya. Taruh sebentar. Desimal. Tadi soalnya apa? Desimal ke oktal. Di sini ada gak oktal ke biner? Oke, karena di sini nggak ada, nanti kita di akhir bakal belajar kayak perpindahan gitu loh. Misalkan kita mau mindahin dari desimal ke oktal, tapi melewati atau via biner gitu. Itu tuh ada juga. Nah, nanti mungkin prosesnya bakal kayak gitu. Itu pertanyaan dari siapa tadi? Kita catat dulu ya. Nanti mungkin aku kabarin di grup. Aku juga rada nggak ngeh nih. Kalau misalkan konteksnya kayak gitu, gimana? Iya, Mbak. Oke. Thank you ya. Nggak apa-apa, nanya aja guys. Nanti kalau aku nggak bisa jawab, aku kabarin di grup ya, mungkin besok gitu. Nanti aku tanya ke temen aku dulu atau aku inget-inget lagi gitu. Aku rada lupa juga nih soalnya. Oke, ini kita lanjut dulu kali ya. Dari yang desimal ke oktal kan tadi ada pertanyaan dari siapa nggak tahu tadi, lupa. Aku nggak ngelihat namanya nih soalnya nih. Lagi share screen. Apa, Mbak? Ya, nanti ingetin aku ya. Ingetin aku di grup dari desimal ke oktal ini tadi ada pertanyaan kayak gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang dari oktal ke desimal ini kayak ini sih. Kayak kebalikannya kan. Tadi kan desimal ke oktal. Kalau dari oktal ke desimal tuh caranya, metodenya tuh sama. Cuma beda basisnya aja. Karena dia dari oktal, kan basis oktal tuh 8 kan. Makanya dia dikali 8. Tapi kalau cara pengaliannya itu sama. Kita tuh mulainya tuh, acuannya tuh si koma ini. Kalau di depan koma, kita mulai mengalihkannya itu dari si 3 ini nih. Pangkatnya ya, maksud aku tuh pangkatnya. Si 3 ini tuh pangkatnya 0, terus yang 6 ini pangkatnya 1, nah yang 3 berikutnya adalah pangkatnya 2. Jadi urutan itu dari belakang gitu, 0, 1, 2. Nah ini, 0, 1, 2. Tapi di sini supaya rapi, perhitungan itu tetap dari depan. Dari 3, 6, 3, 3, 6, 3. Cuma urutan dari pangkatnya itu loh. Yang dari belakang, 0, 1, 2. Gitu. Terus kalau yang koma, kayak yang tadi juga, kalau di belakang koma itu berarti mulainya minus 1. Jadi si 4 ini dikali 8 minus 1, terus si 2 ini dikali 8 minus 2. Gitu. Terus kalau udah, ini tinggal dihitung biasa aja pakai kalkulator. Terus nanti tinggal dijumlahin. Hasilnya segini. Nah, jangan lupa ya, ini kalau misalkan kalian nemu soal kayak gini, belakang itu kan udah dikasih angka 10 kan. Ini tuh kayak cuma indikasi gitu loh. Berarti kalian dari si oktal ini harus mengubah ke yang basis 10. Yang basis 10 itu kan desimal gitu. Nanti di belakangnya sini kalian boleh nggak nulis 10, tapi kalau saran aku tetap tulis 10-nya ya. Takutnya nanti masih jadi pertimbangan gitu sama dosennya buat nilainya gitu. Karena memang kalau misalkan di sistem bilangan gini, basis-basisnya itu harus tetap ditulis gitu. Jadi ditulis aja nggak apa-apa, jaga-jaga. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini nih aku kasih tahu nih. Dari biner mau ke desimal, tapi via oktal. Aduh, pusing kan? Kalau yang dari atas dulu nih. Dari atas nih ada pertanyaan nggak? Oke. Dari saya nggak ada. Oke, kita lanjut dulu. Dari biner via oktal tuh. Dari biner desimal ke desimal via oktal. Nah, kalau kayak gini maksudnya itu berarti
kita mau ubah biner ke desimal, tapi caranya adalah dari biner kita ubah dulu ke oktal. Nah, nanti dari oktal kita ubah ke desimal gitu. Kayak 2 kali jalan gitu. Jadi itu cuma ini doang sih sebenarnya, kayak cuma ada di soal-soal gitu doang gitu. Mungkin jadi lebih mudah gitu buat sebagian orang dengan 2 kali jalan gini. Tapi kalau menurut aku sih rempong ya. Cuma ya udah, itu kan soal gitu, jadi tetap kita harus kerjain. Nah, kayak gini nih. Nih. Jadi angka binernya yang mau kita ubah nih, si ini nih yang ada di dalam kotak-kotak. Itu 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, koma. Wah, ini nggak usah ditulis lah ya. Bakal nggak rapi juga. Nah, jadi gini. Angka yang mau diubah tuh yang di dalam ini. Nah, karena kita kan tadi mau ubahnya ke oktal dulu kan. Nah, gimana caranya mengubah dari biner ke oktal itu, kita bagi jadi 3 fragmen. Jadi, nih, kita tuh selalu ya acuannya itu dari si angka koma. Jadi dari angka koma ini, kita bagi 3. Satu, bukan 3 jumlahnya, maksudnya setiap kelompok itu isinya 3 gitu. Nih, berarti kan dia dari sini. 1, 1, 0, terus 0, 1, 1. Nah, dia nih, kan dia kan isinya cuma 2 kan. Nah, ini tuh nggak apa-apa, kita tambahin 0 aja di depan gitu. Asumsinya kita tambahin 0. Yaitu kita tambahin 0 di depan supaya memenuhi syaratnya gitulah. Dimana setiap kelompok ini isinya 3 angka. Nah, udah gitu, nanti dari oktal ke biner ini, bentar. Nah, dari oktal ke biner ini, kayak 110 tuh berapa sih? Nah, itu kayak bisa kalian lihat di tabel. Tadi dari oktal ke biner berarti ya. Nah, ini nih, tabel ini. 110 itu kan 3 kan. Nah, ini kalian jadiin acuan gitu loh. Kalian bisa lihat ke situ. Oke, lanjut dulu. Nah, ini kalian cara tahunya itu gimana? Itu nanti kalian lihat tabel aja nih. 110 itu kalau di tabel 3. 011 itu 6 dan 110 itu 3. 3 lagi kan, 110. Nah, misalkan angka yang kalian dapet ini kayak di sini tuh ada 111, terus di tabel tuh nggak ada. Nah, tabel yang aku kasih itu mungkin kurang lengkap gitu. Jadi kalian bisa lihat di Google. Di Google bakal lebih lengkap tabelnya. Cuma kalau ini doang, ini masih bisa dilihat di tabel yang aku cantumin di slide sebelumnya gitu. Nah, terus ini juga 100 itu 4, 01 itu 2. Kayak gitu. Nah, nanti nih, ini kan berarti kan udah berupa angka oktal kan. Ini tuh udah oktal. Ini udah oktal, kita tulis di sini nih. Nah, dari oktal itu pengen ubah ke desimal. Nah, kalau mau ubah ke desimal ya, pakai cara yang kayak tadi. Ini angkanya sama kok, kebetulan. Gitu. Gimana, dari kalian ada pertanyaan nggak? Dari saya enggak, Mbak. Iya. Ini BTW ini ada typo ya, ini aturan 10 nih, bukan C. Sini. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita lanjut dulu ya. Kalau mau dipotong nggak apa-apa banget. Nah, ini juga ini ada latihan buat kalian. Ini kalau dikerjain nggak apa-apa, nggak dikerjain juga itu terserah kalian. Nah, cuma supaya paham gitu, kalian kerjain aja. Nah, ini ada bocorannya juga jawabannya. Oke. Sekarang dari desimal ke heksadesimal. Nah, ini 37, itu kan desimal kan. Ini ada simbolnya nih, simbol desimal. 10. Terus kita ubah ke heksadesimal. Ingat gak heksadesimal tuh basisnya tadi 16 ya. Kok kayak gini? Oke, nah. Karena si heksadesimal ini basisnya 16,
makanya tuh 37 tuh kita bagi sama 16. Nah, kan nggak ada kan 37 bagi 16 itu nggak bisa. Bisanya itu kalau kita bagi 16 lagi, kita bagi 16 tuh adanya berapa? 32 ya kan? Bisanya kita kalau dibagi 16 itu yang paling mendekat itu 2 gitu. Nah, nanti sisanya itu kan 5 ya. Nah, sisanya kita tulis di sini. Nah, si 2 ini kan tadi sebagai angka terakhir kan. Nah, angka terakhir itu kita tulis lagi di bawah. Nanti kita urutin deh 2 sama 5 gitu. Jadi kesimpulannya si 37 ini kalau jadi heksadesimal hasilnya adalah 25. Jangan lupa ditulis basisnya 16. Gitu. Jadi sebenarnya tuh cara-caranya sama aja ya. Kalau dari desimal tuh, misalkan dari desimal nih, mau diubah ke biner, heksadesimal, ke oktal itu dibagi. Nah, dibaginya itu sama angka berapa, itu tergantung sama basis dari sistem tujuannya. Misalkan kamu dari desimal, sistem tujuannya itu biner. Berarti itu kan dibagi 2 kan, karena biner itu basisnya 2, kayak gitu. Jadi caranya sama, cuma beda angkanya aja yang ngebagi gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi nggak? Dari saya nggak. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini jawabannya guys. Ini soal yang kedua tuh ada 108 nih, samanya juga caranya juga sama persis. Kita bagi sama 16. Nah, 108 ini kalau dibagi sama 16 itu yang paling mendekat itu hasilnya itu 6 dengan sisa 12. Gitu. Nah, terus si 6 ini kan udah nggak bisa dibagi 16. Makanya kita taruh sebagai angka terakhir di sini. Nah, 12 kalau di tabel itu adalah C. Nih, kalian kalau nggak percaya ya, kita ingat-ingat ya. Desimal ke heksadesimal. Nah, waduh. Kayaknya aku nggak ini deh, nggak masukin tabel lengkapnya. Sorry. Oke, nanti aku tambahin tabel lengkap ya. Soalnya ternyata ini baru tabel antara biner sama heksa sama oktal ya. Ini nih. Ini baru oktal, ini antara biner sama oktal sama heksa. Antara desimalnya belum ya. Nanti aku kasih ke grup. Baik, Mbak. Atau kalian bisa searching di Google dulu sekarang. Nanti dari tabelnya itu kalian bisa lihat kalau angka 12 desimal ini kalau di tabelnya heksadesimal tuh C. Atau paling gampangnya gini. Kan heksadesimal itu dari 0 ya. Dari 0 terus A, B, C, D, E, F gitu. Nah, C itu kan berarti urutan keberapa? Dari 0 sampai 9. Kalau nih, angka 0 tuh kan kalau urutan heksadesimal tuh gini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, nggak ada 10 ya. Sorry, 10, A, B, C, D. Oh, nggak ada. C, D, F. Kayaknya itu nggak ada deh. F nih, kalian bisa cek Google nanti. Nah, kenapa si 12 ini jadi C? Karena kalau di heksadesimal nih kalian hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A itu kan 10 kan urutan ke 10, B-nya itu urutan ke 11, C-nya itu urutan ke 12, kayak gitu. Bisa juga dari sini. Nah, supaya lebih jelas itu nanti bisa lihat di ini aja, lihat di tabelnya. Nanti aku kirim ke grup. Atau kalian bisa lihat Google dulu sementara waktu. Nah, kenapa mungkin di sini aku kayak jelasin dikit ya, kenapa bisa nih 12 itu jadi C? Karena lihat aja urutannya ini. Jadi si C ini menempati urutan ke-12 gitu, kalau di angka desimal.
Oke, kayak gitu dulu ya. 12 ini kan C, terus 6 itu tetap 6. Nah, berarti nanti urutannya itu kan dari bawah lagi 6C. Jadi si 108 ini kalau diubah ke heksadesimal itu jawabannya itu 6C16. Kayak gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Dari saya cukup, Mbak. Dari saya cukup, Mbak. Oke, nanti ingetin aku ya, berarti aku harus yang tadi tuh, yang satu angkanya nggak bisa dibagi 8 di depan koma, sama yang tabel ini ya. Ingetin, oke. Atau kalian misalkan udah dapet tabelnya, bisa di-share ke grup dulu gitu. Oke, terus ini sekarang biner ke heksadesimal. Tada, nih. Kalau biner ke heksadesimal itu, caranya adalah kita bagi jadi fragmen lagi. Nih. Heksadesimal itu kan ini ya. Heksadesimal itu kan 16 ya. 16 kalau kalau biner itu kan 2 ya. Nah, 16 itu kira-kira hubungannya sama 2 itu apa? 4 kan? Karena 2 pangkat 4 ini 16. Nah, makanya kalau di heksadesimal itu fragmennya kita bagi 4. Nah, sedangkan kalau di oktal, tadi aku lupa jelasin kayaknya. Kalau di oktal itu kan dia basisnya 8 kan? Nah, hubungannya sama 2 itu kan 2 pangkat 3 kan? Makanya kalau di oktal itu fragmennya kita baginya jadi fragmennya itu setiap fragmen isinya 3 gitu, 3 angka karena dari sini. Ini intermezzo aja sih, kayak nggak bakal keluar gitu di ujian. Oke. Nih kita lanjut ya. Kan kalau misalkan angka 1100 tuh 2 3 4 nih 1111 ini kalau kita bagi 4, jangan lupa kita bagi 4-nya itu dari kiri, dari depan koma ini. Misalkan kalian nanti soalnya itu berupa koma-komaan, ya berarti kalian baginya tuh ke kanan gitu, ke arah kanan. Kalau misalkan di depan koma itu baginya ke arah kiri gitu. Jadi patokan kita adalah si koma-komanya itu. Nah, kalau udah nih, udah aku bagi nih kebetulan. Nah, kalau kita bagi jadi 4-4 gitu kan, berarti ini dari sini ke sini. Nah, terus dari sini ke sini, gitu ya kan. Nah, terus nanti 111 ini, kalau di heksadesimal tuh jadi angka apa? Jadi apa? Kalian bisa lihat tabelnya. Kalau di tabel itu si 111 itu jadi F. Sedangkan 011 itu tuh jadi C. Gitu. Jadi berarti kesimpulannya si 11 ini tuh kalau dijadiin heksadesimal jadinya adalah CF 16. Coba ingetin aku ya, ini kita coret-coret dulu. 1100 sama 1111. Oke. Kita sekarang lihat tabelnya. Tabel biner ke heksadesimal. Karena kalau dari desimal tuh aku belum nyantumin juga deh. Tadi adanya dari biner doang ya? Oh, ini dari biner dia ada nih. Nah, ini nih kita lihat nih. Di 1100 itu kan C ya. 1100 itu C. Nih kita lihat. Nah, kalau 1111 itu F. Jadi kesimpulannya C sama F kayak gitu. Bingung nggak? Atau gimana? Dari saya cukup, Mbak. Ya, kenapa? Enggak, Mbak, enggak bingung. Oh, Mbak. oke. Kalau bingung bilang aja ya. Oh, ini benar sih, ini dari biner ke heksadesimal. Tadi kan benar. Si tabelnya itu
dari biner ke heksadesimal. Oke, kita lanjut dulu. Kan soal yang pertama, ini yang oke, ini kesimpulannya nih. Nah, ini yang kedua nih. Nih, coba kalau kita misalkan bagi 4. Bagi 4 itu kan berarti dari 1 ke sini ya. Ya kan 1, 2, 3, 4. Terus ini lagi. 1, ini kan. 1, 0, 0, 1. Nah, ini kan sisanya 1 doang. Ini kalian nggak apa-apa banget. Biar gampang gitu kalian tambahin 0 aja. Sebanyak 3. Kenapa 3? Supaya si fragmen ini isinya 4 juga gitu. Biar sama kayak aturannya gitu. 4. Setiap fragmen isinya 4. Kalau udah, nah kan kayak gini kan. Nah ini nih, aku udah tulis nih, tambahin angka 0 aja, nggak apa-apa. Nanti kalau udah, kita tinggal lihat tabel. Gitu. Si 001 ini kalau ditabel 1. 100 ini kalau ditabel 9 dan 11. 10 ini tabel kayak gitu. Kalau nggak percaya nih, kita tulis dulu di sini. Terus sama yang terakhir tuh 1. Oke, terus kita lihat tabel ya. Kita lihat tabel. Benar nggak nih kira-kira tadi? Nah, ini 001 itu 1 ya. Nih. 001 itu 1. Nah, berarti di sini 1. Nah, 1001 ini berapa? Waduh, tutupan. 9 ya ini. Ini lihat 9. Oke, 9. Nah, terus 1110 ini Nah, jadi jawabannya adalah 19 Coba kita lihat. Kita balik lagi. Oke, udah sesuai ya, berarti sama si tabelnya. Kayak gitu. Jangan lupa penulisannya dikasih basisnya. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Dari saya cukup, Mbak. Dari saya cukup. Lanjut. Nah, ini juga ada latihan-latihannya. Kalian bisa coba, ada jawabannya juga di sini. Sengaja aku tutup kayak biar seru aja gitu. Tutup dulu. Nanti kalau udah ngerjain baru dilihat. Oke, rekap. Nah, ini sebenarnya di rekap ini kalian anotet aja nih, nggak apa-apa. Coba ketik-ketik deh. Sebelumnya itu di slide sebelumnya itu kita habis belajar apa gitu. Kalau menurut aku ya kita habis belajar cara ngeubah suatu sistem bilangan ke sistem lain gitu. Kalau dari kalian gimana? Habis belajar apa aja tadi gitu, atau mungkin kesimpulannya apa, cara-caranya gitu. Ntar ditulis di sini, nggak apa-apa. Poin-poin gitu. Anotet aja, nggak apa-apa. Biar nggak ngantuk, sumpah. Soalnya kita malam gini, takutnya ngantuk. Gimana, ada yang mau anotet Kak? Oke, nanti aja kali ya. Malu ya, kalian malu ya? Gak apa-apa guys. Oke, kita lanjut dulu. Oh ini ada, udah tulis ternyata mengubah jenis bilangan. Nah terus sekarang kita bilangan rasional dan irasional. Ini kalau aku lihat di YouTube Pangga nyebutnya kayak bilangan desimal sama desimal gitu. Sebentar ya, aku pengen ke toilet dulu nih. Boleh gak? Iya, Mbak. Sebentar ya. Ini Iya, Mbak. kalian refresh dulu ya sebentar gitu. Biar ke materi selanjutnya nggak panas gitu. Oke, sebentar.
Oke, aku udah balik. Ini kita lanjut ya. Gak apa-apa kan lanjut dulu. Lanjut lagi. Iya, Mbak. Oke, kita lanjut lagi. Ini bilangan rasional sama irasional. Kalau gampangnya sih, kalau bilangan rasional tuh ya nggak ada koma-koma panjangnya gitu loh. Kalau irasional kayak isinya tuh 0,98 kayak gitu. Kalau secara apa ya, secara kasat mata lah gitu kelihatannya. Cuma di sini kita belajar agak lebih dalam dikit gimana sih bilangan rasional sama irasional itu dan cara nentuinnya. Nah ini nih, kalau secara resminya gitu dapat dinyatakan ke dalam bentuk sembarang pecahan A per B gitu. Nah B-nya itu nggak boleh nol ya. Ya kalau pecahan tuh selalu si penyebutnya ini nggak boleh nol karena nanti dia nggak bisa terdefinisi gitu. Nah kalau bilangan irasionalnya itu dia tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa AB apabila dicoba untuk merubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti. Nah, nggak akan berhenti itu kayak yang tadi aku bilang tadi di awal, dia bakal koma-koma terus berlanjut gitu. Dan juga nggak punya pola tertentu. Nah, nanti kita bisa tahu nih, ternyata kalau koma-komaan itu masih bisa dibilang rasional ketika dia punya pola tertentu kayak 0,5454, misalnya kayak gitu doang. Itu masih bisa disebut rasional. Nanti caranya ada di selanjutnya nih. Oke, kita clearin dulu ya. Nah, kayak gini nih. Ini aku sengaja dimulainya dari tengah kayak gini karena nih, ini kan angka paling simpel lah ya, kayak akar dari 5. Atau akar dari berapa aja kalian cek di kalkulator, nanti tuh hasilnya kayak gini. Nah, kalian lihat deh, ini selain ada pecahannya, dia juga pecahannya tuh nggak berulang gitu kan, nggak ada polanya gitu. Jadi random. Habis 2, 3, 6, 0, 6 lagi. Terus 7. Ini random gitu, nggak ada polanya. Makanya kita bisa sebut dia irasional. Dan ini kalau misalkan mau kan tadi salah satu syarat dari bilangan rasional tuh bisa diubah ke A per B gitu ya. Bisa diubah jadi pecahan. Nah, kalau angka-angka 5 ini tuh kalau diubah ke pecahan tuh jadi berapa? Apakah 5/1 kah? Kayak gitu. Nah, supaya nggak bingung, itu kalian langsung cari aja gitu pakai kalkulator. Kalau hasilnya emang nggak berulang gitu, nggak ada polanya itu langsung berarti dia irasional. Kayak gitu. Kita lanjut dulu ya. Kayak gini nih. Nah, ini kan angkanya berulang ya, 0,999. Ada polanya gitu, 9 terus. Tapi nggak berhenti. Nah, kalau menurut kalian ini apa? Rasional atau enggak? Nggak apa-apa, salah kayak ngasal aja gitu. Berapa ayo? Ada yang tahu atau coba jawab dulu aja gitu? 0,999. Rasional kah? Ya, kenapa? Rasional. Rasional ya? Oke, nggak apa-apa ditampung dulu aja gitu. Ditampung dulu aja. Sekarang kita lihat nih, rasional atau enggak. Nah, ini walaupun dia koma-komaan, itu salah satu metodenya gitu. Kira-kira ini tuh rasional atau enggak ya? Itu tuh kita bisa pakai cara kayak gini nih. Dimana kita asumsiin si angka yang berulang nih, nggak ada habisnya ini, kita asumsiin jadi suatu variabel. Kita asumsiin jadi A. Ini kalian bebas ya, mau variabel A, X, atau apa, kita di sini pilih A. Nah, kita kali dulu sama 100. Nah, terus kalau kita kali 100 kan jadinya kayak gini ya. Jadinya kan setiap ruas tuh kita kali 100 gitu. Si A-nya kita kali 100 jadi 100A, terus si 0,9 bla 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 ini kita kali 100 juga. Jadinya 99,999 terus nih nggak ada ujungnya. Nah,
Terus, terus persamaan satunya tadi nih, persamaan satu itu kan yang awal kita kali 100. Terus kita kali 100 lagi nih. Kita kali 100 lagi, berarti kan yang tadinya 100A itu jadi 1000A. Nah, jadi 999,99. Nah, ini kita simpan lagi jadi persamaan 2. Terus ini kita apain lagi? Kita kurangi nih si persamaan 2 sama persamaan satunya. Nih. Oke. Si persamaan 2 sama persamaan 1 tuh kalau dikurang kan gini. Si yang variabelnya itu kita kurangin sama variabelnya juga. Jadi yang 1000A ini kita kuranginnya sama ini, 999 ini kita kuranginnya sama ini. Kayak sejajar gitu loh, jangan dibolak-balik. Nah, kalau udah, nanti kita ketemu nih hasilnya. 1000 dikurang 100 kan 900. Nah, si 99,99 bla 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 ini. Berarti kan kita coret apanya nih? Ininya ya, ini kita coret ya. Si bla 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 ini kita coret. Nah, berarti kan sisa si 999 dikurang 99, jadinya 900. Nah, si A ini kita kesimpulin dia 900 per 900 kan. Jadi hasilnya adalah 1. Si A ini sama dengan 1. Nah, kalau udah dapat kesimpulan kayak gini, kita balikin lagi. Si A itu apa sih? A itu kan kita asumsiin di awal itu 0,99,9 bla 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 bla. Berarti 0,9 bla 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 itu sama dengan 1. Nah, 1 ini kan bilangan rasional. Jadi kita bisa sebut kalau si 0,9 bla 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 ini tuh bilangan yang rasional. Kayak gitu. Nah, dari kalian bingung nggak? Agak bingung ya? Enggak, Paham, Mbak. Mbak. Oke. Ini tuh setauku tuh ini kayak di SBM tuh dulu tuh suka keluar juga nih cara-cara kayak gini. Dikali 100 terus nanti dikurang kayak gitu. Oke, udah ya. Kita lanjut dulu. Rasional. Itu kesimpulannya rasional. Nah, sekarang 2,54545454 bla 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 bla. Ini menurut kalian rasional atau enggak? Ini ada koma tapi komanya berulang. Tapi dia tak terhingga gitu kayak yang tadi. Menurut kalian ini rasional atau enggak? Rasional. Oke, rasional ya. Nih, sekarang kita coba kita analisis gitu pakai cara yang sama yang paling kiri ini nih. Kok hilang? Oke, nih. Kita asumsiin tuh sekarang kita asumsiin si 2,5454 ini tuh sebagai E. Kan kalau tadi A ya, sekarang kita E. Kayak yang tadi caranya kali 100. Kalau dengan 100 kan kayak gini kan. Itu jadi persamaan 1. Kalau udah persamaan 1 ini kita kali 100 lagi. Nah, jadi ini persamaan 2. Nah, kalau udah kita kurangin kayak tadi kan nih. Selanjutnya kalau kita udah dapat persamaan 2 sama persamaan 1, ini udah dapat, caranya adalah kita kurangin. Nah, kita kurangin nih, P2 kurang P1. P2 kurang P1 hasilnya adalah segini. 900E sama dengan 2290,9091. Nah, kalau dari sini nih ada yang udah nebak nggak nih? Itu kira-kira rasional atau enggak? BTW ini caranya sama aja ya cara nguranginnya. Yang E yang ada variabelnya dikurangin ke yang ada variabelnya, yang angka doang dikurangin ke yang angka doang gitu. Sama kayak tadi caranya. Kalau dihitung, si E nih, 2990 bagi 900 itu irasional. Kenapa irasional? Coba kalian iniin lagi. Karena kalau kalian hitung lagi nih pakai kalkulator nih, hasilnya tuh nggak bakalan bulat gitu.
hasilnya bakalan balik lagi ke sini. Iya nih, aku hitung pakai kalkulator. Ini tuh hasilnya bakalan balik lagi ke sini. Kayak nggak ngasih perubahan apa-apa gitu. Padahal kalau di kasus yang satunya, dia tuh bisa jadi suatu angka yang bulat gitu, nggak koma-komaan kayak gitu. Nah, berarti kita bisa simpulin kalau si 2,5454 ini itu nggak rasional. Jadi ini kita jadi catatan juga gitu ya buat kita, nggak selamanya yang polanya berulang terus itu dia bakal rasional. Karena kita tuh harus ngebuktiin gitu. Kita harus hitung lah istilahnya. Pakai cara yang kayak gini gitu. Kayak dari kalian ada pertanyaan nggak? Mulai bingung. Oke, Belum ada dari saya, Mbak. Oke, dari teman-teman kalau belum ada juga kita lanjut lagi ya. Oke. Oh, udah thank you, ini udah habis guys. Pertemuan 2 bab ini udah habis. Gitu. Nanti kita lanjut ke PPT 2 sih. Ini masih jam berapa? Oke, masih bisa sih sampai jam 9-an ya, 9:30, 10. Kita baru berapa jam sih berarti? Sejam 15 menit. Masih lama. Oke. Ini dari sini sampai sini kalian ada yang mau nanya dulu nggak nih atau gimana? Ini coret-coret aja nggak apa-apa biar jadi kenang-kenangan kalian gitu di sini. Insya Allah enggak, Mbak. Oke, ini semangat ya. Pokoknya kalian semangat lah. Kalian tuh masih ini ya? Masih probin gitu-gitu ya? Iya, Mbak. Masih, Mbak. Aduh, semangat ya kalian ya. Pasti lumayan ini padat. Oke, aku stop share dulu. Kita pindah ke PPT yang selanjutnya. Di mana ya? Kalian mau cerita-cerita nggak? Mau cerita-cerita juga nggak apa-apa, guys. Dosennya kalian dapat siapa aja? Ada Pak Bambang nggak? Ada. Iya, dia baik banget ya, Mbak. asli. Sumpah-sumpah dia baik banget. Apa? Dosen apa? Gamtek. Tapi sumpah kerjaan tugasnya yang bener, asli nggak bohong. Gamtek sama dia susah nilainya, beneran. Berarti kalian udah ada praktikum. Gamteknya praktikum atau teori? Teori campur praktek, Mbak. Oh, dua-duanya ada. Permisi, Mbak. Saya izin lift dulu, nanti saya join lagi. Soalnya saya mau perjalanan pulang ini. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kan di record. Ini aku bentar nyari ini dulu. Aku udah dapet. Ini kalau kita mulai lagi sekarang nggak apa-apa kan ya? Kalian kayak nggak ini kan? Nggak pusing gitu? Kalian udah pusing nggak? Atau gimana? Lanjut aja kali ya. Ya, kita lanjut. Aku pengen nyobain ini deh. Aku tuh pengen nyobain yang